Mukarramin, para wakil talqin yang hadir pada malam ini, Bunda Haya, Profesor Priyato, serta pemangku manakib pada malam ini, Ratenda Profesor Ahmad Hidayat, PhD, beserta Ibunda Hajah Nasrifah. Doa khusus kita semua untuk beliau, sekeluarga, semoga Allah mudahkan segala urusan, Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sebanyak 74 titik pada malam ini bergabung di ruang virtual dalam rangka menghadiri, mengikuti, mengistiqomahkan jadi kita semua hadir di majlis manakibat. Salawat bersambung salam yang senantiasa Allah limpahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dilimpahkan pula kepada para sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian. Sebagai umatnya yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk terus berada di jalannya, untuk istiqomah di dalam thariqahnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada malam ini izinkan saya membacakan sebuah hadis, ini hadis ya, yang menyatakan bahwa nikmat teragung itu adalah diberi ilham kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya, untuk berzikir kepada Allah. Ma min yaumin illa walillahi fihi ni'amun. Tidak ada satu hari pun kecuali di hari tersebut Allah memiliki banyak nikmat yang dikaruniakan. Yugda biha wa yu'sa. Apakah nikmat itu yang Allah karuniakan di pagi hari ataupun di sore hari? Ini hanya sekedar kiasan atas batasan waktu yang mewakili siang dan malam. Jadi tak ada satupun hari yang didatangkan kepada kita, yang dimampirkan kepada kita, kecuali di dalamnya Allah memiliki banyak nikmat. Nikmat yang sangat banyak. Makhluk-makhluk Allah termasuk kita manusia merasakannya, menerimanya. Baik sadar maupun tidak. Tapi Allah melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan. Wama an'amallahu ala abdin. Dan tidaklah Allah memberikan karunia nikmat kepada seorang hamba. A'dhamma min ayyulhimahu ad-dhikra. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba yang lebih agung min ayyulhimahu ad-dhikra, dibandingkan dengan Allah mengilhamkan, memberikan ilham untuk berzikir kepadanya. Memberikan keinginan, dorongan, motivasi untuk berzikir kepada Allah. Jadi keinginan kita melaksanakan zikir kepada Allah, kemauan kita berzikir kepada Allah, motivasi kita untuk berzikir kepada Allah adalah nikmat teragung dari sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya
pada setiap saat, pada setiap hari yang kita lewati, pada setiap saat yang dilalui oleh kita semua. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ini adalah karunia besar bagi kita semua. Ini adalah nikmat agung bagi kita semua. Tatkala kita diberikan keinginan untuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu maknanya dua paling tidak. Yang pertama menyebut, yang kedua adalah mengingat. Kalau bahasa Sundanya nyebut sarang ngemut. Menyebut dan mengingat. Kalau menyebut ada di mulut, kalau mengingat ada di dalam hati. Menyebut nama Bunda Haya diucapkan di mulut kita. Ibu Handa, Bu Hajah Haya. Menyebut di mulut Bapak Kiai Haji, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Edi Sunario dari Bogor. Itu menyebut di mulut kita, di lisan kita. Kedengaran oleh kita sendiri paling tidak. Itu namanya menyebut. Nah, kalau mengingat kita letakkan di mana? Di kolbu kita, di hati kita. Kalau menyebut batasnya waktunya, kesempatannya terbatas. Ketika kita tidak menyebut nama yang lain, maka kita bisa menyebut nama seseorang. Tapi pada saat kita menyebut nama yang lain, kita terbatas untuk mengungkapkan nama seseorang yang akan kita katakan. Karena itu bergiliran, itu yang disebut dengan keterbatasan. Ya. Ketika kita mau menyebut kata nasi, tidak bisa kita menyebut pada saat mulut kita menyebut nama yang lain. Di saat berbarengan, itu terbatas. Belum lagi batas-batas ketentuan had-had syariat yang membatasi kita. Masuk jamban. Sebelumnya masih kita bisa menyebut kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir, doa-doa. Keluarnya juga begitu. Ketika masuk di dalam, kita mendapatkan bimbingan. Ya jangan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir di dalam jamban itu. Ini bentuk keterbatasan. Pada saat kita makan dan minum, tidak bisa kita menyebut apapun. Muncrat itu dari mulut kita. Ya, itu keterbatasan. Atau pada satu kondisi di mana Allah tidak memberikan kemampuan menjalankan fungsi dari mulut kita semua. Ketika seseorang diberi ujian stroke misalkan, mulutnya terkunci untuk mengatakan sesuatu yang sebelumnya mudah diucapkan. Begitu. Atau seseorang yang sejak lahir diberi karunia oleh Allah gagu, ya tidak bisa menyebutkan apa yang orang lain bisa sebutkan. Inilah keterbatasan mulut. Begitu. Tapi Allah memberikan perangkat yang kedua untuk mengingat yang itu bisa dilakukan oleh siapapun orang. Tanpa berbatas tempat dan waktu. Mulut dilarang mengatakan sesuatu yang disebut kalimat thayyibah, doa, zikir. Sebagaimana maklum dalam pikiran kita semua. Tapi ketika di jamban, di kamar kecil, hatinya boleh mengingat. Bukan hanya boleh, tapi harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Jadi keinginan orang untuk berzikir kepada Allah, baik menyebut maupun mengingat, itu adalah karunia agung yang diberikan kepada seorang hamba. Dan tidak ada lagi karunia yang lebih agung daripada itu. Ini syukuran kita. Masya Allah. Satupun kekuatan yang lebih agung yang Allah berikan.
ilhamkan kepada hamba untuk berzikir kepada Allah. Gak kedengeran Kiai Ucup. Halo, kedengaran Oke, Bu? sekarang ya sekarang oke. Ya. Jelas suara saya? Ini sudah full volumenya. Bagus kayak. Oke. Jadi sekali lagi, karunia teragung yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba pada suatu hari di mana Allah menebarkan banyak karunia nikmat. Yang paling agung, yang paling keren, yang paling luar biasa adalah ilham untuk berzikir. Keinginan untuk berzikir, motivasi untuk berzikir, kemauan untuk berzikir. Tentu bukannya sekedar kemauan, tetapi dengan praktiknya. Karena boleh jadi begini, Allah mengilhamkan ke dalam pikiran saya ingin ngasih uang 1 miliar kepada Pak Kiai Nur Ramlan. Ya itu secara syariat, dalam keyakinan kita, dalam iman kita, dalam catatan agama kita, itu dikasih pahala 1, baru keinginan tuh. Kalau lalu dilaksanakan keinginan itu, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu sedikit-sedikitnya adalah 10 kali lipat. Sampai bigoi dihisab sampai tak ada batasannya. Jadi bukan hanya sekedar keinginan, bukan hanya kemauan, bukan hanya sekedar motivasi, tetapi dilaksanakan. Nah, ini hebatnya tuh. Jadi bukan hanya angan-angan, keinginan, cita-cita, tapi diwujudkan. Inilah yang disebut salah satu pilar dalam thariqah Qadiriyah itu apa? Nufudul azmah. Mewujudkan keinginan di samping ulul himmah, tinggi cita-cita, ta'zimun nikmah, mengagungkan apa? Nikmat yang diberikan. Jadi dalam perspektif orang yang belajar thariqah Qadiriyah itu nggak ada nikmat yang kecil. Dia tidak akan melihat bentuknya, besarannya, tapi dia akan melihat siapa yang memberikannya. Sekecil apapun nikmat yang dia terima, itu adalah keagungan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak melihat bentuknya, besarannya, ukurannya, banyak dan sedikitnya. Tapi dia melihat bagaimana kasih sayang Allah sebagai pemilik nikmat tersebut yang hadir diwakilkan kepada nikmat yang diberikannya. Meskipun yang secara pikiran itu adalah kecil. Kita jadi tinggi cita-citanya, mengagungkan nikmat. Terus apa lagi? Ya. Hifdzul hormat, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan diri, kehormatan guru, kehormatan ajaran, kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang Qadiriyah. Begitu. Nah, sekali lagi, bagi kita semua sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tidak bersyukur. Kita bukan hanya sekedar ingin, bukan hanya sekedar mau, bukan hanya sekedar terbersit harapan, tapi sudah menjadi aktivitas yang melekat kepada diri kita semua. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, Masya Allah, tabarakallah. Boleh jadi mulutnya sedang ngobrol di warung kopi, sedang diskusi di kedai-kedai, ya, sedang botram itu apa? Pakai nuramun, botram itu makan bareng-bareng gitu ya, dengan keluarganya, dengan rekan-rekan kerjanya, dengan kolega-koleganya. Tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak dengan siapapun, tidak bersama siapapun, tapi dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Keren. Masya Allah, mulutnya asik memakan makanan yang lezat. Pakaiannya keren, pakaiannya yang bagus-bagus. Tidurnya di kasur yang empuk. Tadi ini digambarkan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi kan begitu. Makanlah yang lezat, minumlah yang lezat, berpakaianlah pakaian yang bagus, tidurlah di atas kasur-kasur yang thin, yang apa thin itu, yang empuk, yang tebal, enak, nyenyak dan sebagainya. Tapi hatimu jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Weh, keren. Luar biasa. Mobilnya bagus, hartanya banyak, penampilannya keren dan sebagainya, tapi hatinya ingat kepada Allah.
Bagus kan begitu? Bukan ini bagiannya compang-camping, uangnya sedikit, hidupnya sengsara, hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Jadi kalau bahasa pangarsa Anom itu diajar tarekat ya kudu aya deuleueunana. Belajar toriko itu harus ada yang bisa dilihat oleh orang lain. Ini pesannya adalah akhlak. Jadi kalau kita belajar toriko, belajar zikir, belajar tasawuf, mengamalkan seluruh sistem amaliyah yang ada, mewujud dalam keseharian kita semua dan perilaku kita semua. Itu yang bisa dilihat orang lain. Ya, itu yang bisa diindra oleh orang lain. Jadi, Bu, ya kata pengarsa apa? Anom, kalau kamu belajar toriko itu harus kelihatan hasilnya sama orang lain. Dalam bentuk apa? Akhlak kita semua. Dalam bentuk yang lain apa? Semangat bekerjanya, meningkat etos kerjanya, dan lain sebagainya. Bukan malah memble dan lain sebagainya. Itu toriko. Wah, ini toriko milenial. Ini toriko pergerakan, ini toriko progresif. Begitu. Ibadahnya jalan, kerjanya tidak kalah sama orang lain. Ibadahnya tak berhenti, bakti sosialnya nggak keduluan sama orang lain. Begitu. Dan impact dari apa? Impact dari pengaruh asar dari zikir yang kita lakukan. Yang itu aktivitas utama di dalam thariqah kita semua. Sehingga kalau misalkan, kalau kita lihat di Miftahus Sudur, dari pernyataan-pernyataan Hadratus Syekh Pangarsa Baos, kalau ditanya, apa thariqah itu? Jawabannya adalah zikir. Kalau ditanya, siapakah thariqah itu? Jawabannya adalah mursyid. Jadi, mau berputar kemanapun kita berbicara tentang inti dari thariqah itu, jawabannya adalah zikir. Jadi thariqah itu adalah zikir. Tapi kalau lihat personifikasinya, siapa sebenarnya thariqah itu? Thariqah itu adalah Syekh Mursyid. Kenapa? Karena darinya kita mencontoh, menduplikasi, mengikuti arahannya, bimbingannya. Karena itu adalah otoritas yang terpelihara dari satu mata rantai silsilah ke mata rantai silsilah yang lainnya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah karuniakan keistiqomahan kepada kita semua dan kesyukuran kita semua. Sekali lagi, karena Allah memberikan karunia kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.